Viswanathan Anand sebagai putih mengawali dengan D4. Game ini merupakan bagian dari kejuaraan dunia tahun 2010. Vasilin Topalov membalas kuda F6. C4, pion depan raja didorong. Kuda F3, D5, pion G3. Anand memilih Catalan opening, sebuah pembukaan yang ditandai dengan kontrol main diagonal oleh gajah fianchetto. Pion kali C4, hitam sementara unggul satu pion, meskipun petak D5 menjadi kosong, di mana di langkah berikutnya Anand menempatkan gajahnya di main diagonal, melakukan shadowing terhadap benteng. Topalov melakukan skak di B4, gajah menutup, dan hitam mempertahankan posisi gajah dengan pion A5. Dari sudut pandang posisional, langkah pion ini berguna dalam hal memberikan ruang gerak bagi benteng dan mengambil inisiatif di sayap menteri. Meskipun demikian, langkah ini juga memiliki kelemahan karena pion sudah tidak bisa menempati petak A6, mengontrol petak B5. Anand mengembangkan menteri. Topalov memukul gajah. Anand tidak memukul gajah dengan kuda, sebab kuda memiliki dua petak potensial, yaitu di A3 dan di C3, dan Anand memukul dengan menteri. Pion C6 sebagai respon terhadap gajah fianchetto. Anand membalas dengan pion A4, mengantisipasi pion B5 yang akan mendukung pion C4, tetapi Topalov tetap dorong pion. Topalov tidak takut dengan keberadaan gajah di G2 yang melakukan shadowing terhadap bentengnya. Dalam situasi yang tegang di sayap menteri, Anand menemukan ide yang bagus, kuda A3. Hitam terancam kehilangan pion B5. Dia lalu melindungi pion dengan gajah. Putih tidak menunggu waktu lama untuk membuka jalan bagi gajah fianchetto. Dia langsung kuda E5, menyerang gajah. Selanjutnya hitam menutup main diagonal dengan kuda. Anand merespon dengan mengusir kuda, semakin mempertegas keunggulan putih di sentrum. Kuda lari, dan kedua pemain rokade. Dari titik inilah Anand mulai mendesain keunggulannya dengan melihat dua faktor. Faktor pertama, dia memiliki keunggulan di main diagonal sebab memiliki gajah fianchetto. Dan faktor kedua, jalur D harus dimanfaatkan untuk memulai serangan sebab dia memiliki pion sentrum. Dari pemahaman inilah dia melangkah benteng D1. Persiapan dorong pion D5. Permainan berlanjut dengan gajah E8, lalu pion didorong. Serangan pion yang agresif dengan tujuan melemahkan formasi pion di sayap menteri, yaitu pion B5, C6, dan C4. Topalov membawa menterinya menyerang kuda. Dilanjutkan dengan kuda G4. Sekarang pion putih memiliki petak potensial di E5. Hitam lalu menghindar dari kemungkinan pion didorong dengan menggeser menterinya. Di langkah ke-17, Anand menemukan langkah yang sangat kuat, kuda E3. Mengarahkan sepasang kuda dan gajah menekan formasi pion. Sekarang hitam mendapat masalah di sayap menteri. Topalov mengembangkan kuda, pion C6 dipukul, dan pion A4 dipukul. Jika gajah kali pion, pion B5 dipukul. Tentu saja gajah kali pion. Dan untuk sementara kita bisa korban kuda di C4. Jika hitam mengambil kuda, benteng pining gajah. Putih mendapat kembali perwira setelah gajah terkena pining. Dan sebagai keunggulan dari putih, yaitu dia memiliki gajah fianchetto yang menguasai main diagonal, ditambah dengan kontrol atas jalur D.
Kita kembali. Setelah pion B5 memukul pion A, kuda kali pion, gajah kali pion. Memasuki langkah ke-20, Topalov tertipu oleh ilusinya sendiri yang tidak sesuai dengan fakta. Dia mengira posisinya dalam keadaan baik-baik saja. Sepintas kita melihat hitam telah menetralisir serangan putih di sayap menteri. Tetapi fakta di atas papan berbeda. Sesungguhnya koordinasi perwira hitam sangat buruk. Para perwiranya saling menghalangi. Dan kalau kita melihat lebih teliti lagi, hitam kesulitan mencari tempat yang terbaik buat bentengnya. Sangat kontras dengan perwira putih yang memiliki fungsi yang jelas dan dapat berkoordinasi di semua sektor. Keunggulan putih semakin nampak setelah benteng Sedewin terhadap menteri. Kemudian Topalov dorong pion H6. Anand mengambil kesempatan menempatkan kudanya di D6 sambil membuka jalan bagi benteng menyerang menteri. Terpaksa menteri lari. Langkah yang disarankan di sini menteri G5, melindungi sayap raja dan mencegah lompatan kuda di G4. Viswanathan Anand lalu menempatkan kudanya di G4. Sayap raja mulai dikepung sepasang kuda. Topalov lalu membawa bentengnya menyerang kuda. Dan sebuah kombinasi dari Anand, kuda pukul pion. Sebuah serangan yang membongkar pertahanan raja. Topalov lalu memukul kuda. Menteri kali pion. Tiba-tiba saja menteri sudah berhadapan dengan raja. Putih akan mendorong pion E5. Membuka kemungkinan manuver benteng di baris keempat disusul dengan serangan mat di G4. Topalov tidak ingin rajanya dibunuh. Dia melangkah pion F6. Tetapi pion tetap didorong. Menawarkan pertukaran gajah. Gajah dipukul. Anand terlebih dahulu memukul pion. Sekarang pion terlibat dalam serangan dengan tekanan terhadap petak E7 dan G7 dan kemungkinan pion didorong ke F7. Jika gajah menyelamatkan diri, menteri skak, raja menepi, pion F7 dengan ancaman menteri H6 skak mat. Di sini Topalov memukul kuda dengan benteng. Benteng kali benteng, lalu gajah E4, benteng pukul pion, kuda D3, menyerang benteng dan juga pion F2. Pion dilindungi dengan benteng. Menteri diadu. Pion F7. Memukul pion dengan benteng akan mengakibatkan skak mat dalam 2 langkah setelah benteng skak. Benteng menutup, benteng kali benteng. Sebab itu menteri kali pion. Tetapi benteng kali gajah memberi ancaman baru bagi hitam di petak G4. Topalov lalu mengantisipasi dengan menteri F5. Tetapi benteng kembali mengancam di baris ke-7. Membuat Topalov menyerah. Sebab jika benteng F7, benteng yang lain datang membantu. Skak. Menteri kali benteng. Menteri skak, raja menepi, menteri kembali skak, raja G7, benteng kali benteng, raja G8, menteri skak mat.